Terkadang hidup mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu bukan hanya berasal dari apa yang kita dapat, melainkan apa yang kita beri. Di balik rumah yang sederhana ini, ada anak-anak yang tengah menorehkan jejak impian mereka. Ada yang bercita-cita menjadi pilot, presiden, ataupun pesepak bola hebat, serta harapan-harapan lain yang mereka tanam di sini. Kita terlahir dari latar belakang yang berbeda. Layaknya balapan, ada yang start dari posisi pertama, kedua, kelima, bahkan ada juga yang memulai dari posisi paling belakang. Namun, yang terpenting bukanlah dari mana kita memulai, melainkan bagaimana kita menyelesaikan balapan. Karena meskipun memulai dari posisi paling belakang, siapapun memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama mencapai garis finish. Sebuah cerita indah tercipta di balik sudut kecil dunia ini, di mana jiwa-jiwa kecil yang penuh dengan sejuta mimpi berasal dari sini. Kami memilih panti asuhan Mawar Putih. Lokasinya itu di depan gedung LPMP Indralaya, di samping Mr. DIY. Pantinya itu udah berusia 17 tahun kurang lebih. Berarti kalau dihitung dari 2024 itu dari 2007 kalau nggak salah ya. Ada banyak anak-anak di sana. Ada dari beragam umur, mulai dari SD, SMP, dan mereka tuh tersebar-sebar di berbagai daerah. Ada kurang lebih 8 anak yang berada di panti asuhan tersebut. Sisanya yang yang kami ambil itu berasal dari luar panti. Anak-anak panti yang tersebar di sekitaran panti. Ada sekitar 13 anak yang kami bawa. Alasan utama kita dalam memilih panti itu sebenarnya ada 2 alasan utama. Di mana alasan pertama yaitu karena jarak dekat ya. Kita kan sebagai seorang mahasiswa itu memang memiliki sumber daya yang terbatas, yang mulai dari uang, mulai dari transportasi, semuanya itu terbatas. Jadi dalam kita merealisasikan kegiatan sosial itu kita juga harus melihat faktor itu. Jadi kita baru bisa mencakup memang yang di sekitar kita dulu, makanya kita mengutamakan yang memang benar-benar dekat dari kita. Panti asuhan Mawar Putih itu didirikan oleh sepasang suami istri yang dimana mereka tuh memiliki tujuan yang mulia, dimana tujuan mereka itu adalah menghimpun anak-anak yang memiliki latar belakang yang kurang beruntung. Bisa jadi mereka tuh ada beberapa dari mereka yang punya latar belakang tidak seberuntung kita. Di dalam perkembangannya, Panti asuhan Mawar Putih telah melahirkan beberapa alumni yang bahkan di antara mereka ada yang udah menjadi orang sukses, seperti ada yang berkarir menjadi polisi, dokter, dan lain sebagainya. Dan saya rasa pemilik panti itu sukses melahirkan anak-anak yang luar biasa, mengubah masa depan mereka yang dimana kelihatannya mereka tuh sulit untuk bisa sukses di keadaan mereka yang seperti itu, tapi pemilik pantinya itu bisa mewujudkan impian mereka menjadi kenyataan. Ada kisah yang menyedihkan di balik perjalanan panti asuhan Mawar Putih tersebut, di mana 7 tahun yang lalu suami si pemilik panti itu meninggal dunia. Kemudian panti tersebut dikelola mandiri sendiri oleh si ibu pengurus panti dan dibantu juga oleh beberapa teman-teman yang lain. Karena kita sendiri memang jujur, kita juga kagum terhadap cerita dari pengurus panti, di mana tadi mungkin sudah diceritakan bahwasanya ibu panti itu memiliki cerita yang mungkin kurang baik. Tetapi walaupun dengan kondisi seperti itu, sekarang bahkan beliau mengidap penyakit stroke dan ditinggal suami, bahkan dia juga bukanlah dari orang yang benar-benar kaya gitu, bukan, tapi dia tetap berjuang untuk memperjuangkan hak-hak anak yatim yang memang seharusnya anak yatim itu dapatkan, walaupun dengan latar belakang memang kurang baik. Selama di panti kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti permainan game. Kita memilih memang lebih berfokus pada permainan game karena memang di panti asuhan itu memang lebih banyak didominasi oleh anak-anak di bawah umur. Karena kalau kita terlalu banyak memaparkan materi, takutnya mereka bosan. Oleh sebab itu kita lebih banyak diawali
oleh permainan game. Akan tetapi walaupun kita banyak melakukan permainan game, kita juga tetap tidak lupa yaitu sebagai tugas kita sebagai akademisi untuk memberikan edukasi kepada mereka walaupun hanya simpel-simpel saja. Mulai seperti kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka tentang seputar mungkin pembelajaran mereka selama di SD atau nilai-nilai sosial yang seharusnya memang sudah tepatnya kita berikan kepada anak pada usia dini. Dan pada beberapa momen juga kita memberikan waktu untuk mereka memberi pertanyaan kepada kita. Mungkin mereka ada yang kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka karena memang kebanyakan dari mereka adalah anak-anak di rentan kelas 1 sampai kelas 5 SD. Jadi mungkin mereka diberikan tugas di sekolah dan kita dalam beberapa momen juga kita sempat membantu mereka dalam mengerjakan tugas mereka. Mungkin dalam kegiatan itu berjalan dengan lancar dan anak-anak merasa senang, tidak bosan walaupun kita memberikan pembelajaran, memberikan edukasi kepada mereka, mereka tetap happy karena memang kita bisa mengimbanginya dengan cara-cara pada usia memang yang tepat pada usia seperti itu. Jujur pada saat kami ke panti itu saya merasa cukup sedih dan bahagia. Sedihnya itu karena saya melihat mereka akan masa lalunya ya kan. Mereka tidak seperti kita yang mendapatkan kesempatan untuk terus belajar, tercukupilah ekonominya, tidak seperti mereka. Dan saya juga bahagia mengapa? Karena saya juga bisa menularkan kebahagiaan untuk mereka, tertawa bersama, bersenang-senang bersama di situ dengan bermain game bersama mereka dan juga sedikit memberikan donasi untuk mereka. Jadi kita teman-teman patut bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, coba kamu saya tanya ke kamera. Nama kamu siapa? Rizky. Oke, Rizky. Rizky, aku mau tanya, perasaan kamu hari ini apa sih dengan kedatangan kami? Senang Kenapa senang? karena banyak teman, Terus bisa main, bisa ngumpul. cita-cita Rizky ini apa sih? Apakah mau jadi astronot, mau jadi polisi, mau jadi tentara, biar bisa cita-cita kamu arsitek. Kenapa ingin jadi arsitek? Bisa nambah, Senang gambar. Terus apa lagi? terus bisa bangun rumah. Ada kata-kata nggak untuk teman-teman yang lagi menonton? Mengingat setiap hari ada kebahagiaan, jangan lupakan teman-teman masa lalu. Wah, Melin setiap hari. Oke, terima kasih. Pengalaman saya selama mengunjungi panti adalah pengalaman saya yang pertama kali untuk seumur hidup saya. Selama saya mengunjungi panti, saya merasa terharu dan sangat bahagia tentunya. Saya melihat anak-anak dengan keterbatasannya, walaupun mereka, mohon maaf, ditinggal orang tuanya, mereka tetap bisa bahagia, saling membantu antara satu sama lain. Dan juga saya harap pengalaman saya ini dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi hidup saya. Walaupun anak-anak dengan keterbatasannya, mereka tetap bisa hidup dengan bahagia, tetap saling membantu, dan tentunya bisa berguna bagi nusa bangsa. Terima kasih kakak kami. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa.